Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bisalah Ramadan. Pada sore hari ini kita ngabuburit, bincang-bincang seputar Ramadan. Kita kedatangan narasumber atau tamu dari rekan-rekan pegawai KUA Totikum. Ada Pak Ustadz Sarto, Ustadz Suwandi, dan Ustadz Asri. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan di studio kami. Kita akan bincang-bincang seputaran zakat, infak, dan sedekah. Jadi tidak ada materi, kita langsung bincang bebas lah seputaran zakat, infak, dan sedekah. Kira-kira apa itu zakat? Kalau menurut Ustadz Sarto dulu, penjelasan singkat apa itu zakat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan zakat, sudah sama kita ketahui bahwa zakat itu bagian dari rukun Islam. Yang sesuatu itu yang termasuk di rukun Islam itu berarti sangat penting. Zakat itu adalah pembersih harta dan pembersih jiwa. Di mana kita ketahui bersama bahwa ada zakat fitrah dan zakat mal. Kenapa dikatakan tadi sebagai pembersih? Otomatis kalau zakat fitrah jadi pembersih jiwa, sementara zakat mal itu pembersih harta. Mungkin itu sebagai mukadimah awal. Ya, sekian. Baik, terima kasih. Mungkin ada bisa membedakan apa itu zakat dan sedekah dan infak pas saat di bulan Ramadan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang zakat fitrah dan zakat mal, itu ada dua versi. Antara perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal itu, kalau kita kembali pada zakat fitrah itu adalah salah satunya untuk yang selalu dilaksanakan sebagai rukun Islam yang merupakan suatu pembersih diri, dalam itulah yang dikatakan sebagai zakat fitrah. Nah, kemudian kita pindah pada zakat mal yang selalu apabila itu merupakan, sedangkan zakat fitrah itu adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap setahun dalam bulan suci Ramadan. Nah, kemudian saya berbicara tentang zakat mal, itu bukan suatu hal yang ketentuan yang merupakan suatu kewajiban, tetapi itu merupakan satu keharusan bagi mereka-mereka yang sudah punya kelebihan, maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat mal. Tetapi tidak sejalan dengan zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah itu adalah salah satu pembersih diri yang menjadi suatu kewajiban bagi kita umat Islam di bulan suci Ramadan. Nah, sedangkan zakat mal itu bukan suatu kewajiban yang menjadi sunatul, yang menjadi salah satu zakat muakkad yang merupakan tidak diharuskan, tetapi punya kelebihan di sana, diwajibkan untuk melaksanakan suatu rukun Islam yaitu zakat mal. Barangkali sekadar demikian dulu yang perlu kita sampaikan, dan akan kembalikan kepada narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sangat jelas juga apa itu zakat, infak, dan sedekah. Mungkin dari Ustadz Pak Suwandi, apakah zakat di bulan Ramadan wajib, beda dengan sedekah? Mungkin bisa. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Sarto yang saya lihatkan. Sehat Ustadz? Ustadz Hasri? Ya, alhamdulillah sehat. Ini rekan-rekan di studio ya, sehat semua. Alhamdulillah. Jadi baik, kesempatan sore hari ini kita membahas salah satu rukun yang merupakan bagian dari berdirinya seorang dalam beragama. Ya. Saya awali dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hazil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi di sini sangat jelas ya bahwa di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Islam ini dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama itu adalah bersaksi atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wa aqimis shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga itu ada menunaikan zakat. Nah, zakat ini adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Ya, semua jiwa ya, tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali seluruh yang bernama jiwa itu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena memang seperti apa yang disampaikan Ustadz Sarto tadi, bahwa zakat itu memang pembersih, dan Ustadz Harsi pembersih jiwa kita. Ya, zakat fitrah namanya. Dan itu hanya ditunaikan di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Ya. Kemudian kita merujuk bahwa zakat fitrah itu adalah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam. Jadi kalau kita merujuk di hadis Nabi tadi itu, bahwa tidak sempurna keislaman seseorang sebenarnya kalau kita mau mengkaji hadis itu, kalau dia tidak menunaikan zakat. Karena Islam itu dibangun atas 5 perkara ini, dan salah satunya adalah zakat. Ya, zakat di sini dibagi dalam beberapa versi. Ada zakat fitrah yang ditunaikan selama bulan Ramadan. Ada zakat mal sebagai pembersih harta, sudah disampaikan oleh 2 narasumber kita, Ustaz tadi, sebagai pembersih harta kita. Ya. Kemudian ada infak, ada sedekah. Ya, semua ini memiliki porsi-porsi tersendiri. Kalau zakat fitrah ditunaikan di bulan Ramadan, zakat mal itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Sepanjang seseorang itu harta kekayaannya itu sudah mencapai haul dan nisabnya, maka sudah wajib dia mengeluarkan zakat mal. Maka ini barangkali kepada saudara-saudara kita ya, yang saat ini mungkin bisa menyaksikan, menonton, kita bisa barangkali ketika kita melihat bahwa harta kita itu dengan perhitungan yang telah ditentukan 2,5% yang ada telah mencapai ya haul dan nisabnya, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan. Ya, perhitungannya itu kalau saya tidak salah itu berdasarkan takaran emas. Ya. Jadi perhitungan 1 kilogram emas perbandingan kita punya harta itu dalam setahun. Jadi kalau zakat mal itu dalam setahun, penghasilan kita dalam setahun, kalau sudah mencapai ketentuan hisab dan haulnya, maka harus dikeluarkan zakat mal. Itu. Kemudian terkait dengan tentunya sedekah, infak, nah ini juga saya bebas, kapan saja dan di mana saja bisa kita lakukan. Tidak ada terikat ya, sepanjang kita bersedekah dengan sumber yang baik untuk disalurkan kepada kebaikan. Gitu. Jangan kita bersedekah sumbernya dari yang tidak baik. Ya, menang judi, ya sedekah. Nah, ini betul dia bersedekah, tapi keberkahannya itu, ya istilahnya kurang ya, karena ini sesuatu yang kalau ada istilah begini ya, kita tidak akan pernah bisa mensucikan kain dengan air yang najis. Nah, dia memang basah kain itu, tapi dia tidak akan suci karena dibasuh dengan air yang bernajis, kan begitu. Saya kira untuk sementara sekian. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz. Oke, baik, kembali. Kita di bulan puasa. Kira-kira bayar zakat fitrah itu di hari-hari apa? Di 10 hari sebelum Lebaran atau dari awal sudah bayar? Mungkin bisa
Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang tata cara pengeluaran zakat fitrah itu, yang sesungguhnya itu mulai dari 1 Ramadan itu kita sudah bisa untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sampai khotib sebelum turun dari mimbar pada 1 Syawal atau Idul Fitri. Ya. Cuma kadangkala kita di wilayah-wilayah di pedesaan itu kadangkala kembali kepada lalu atau sejarah atau adat istiadat yang kalau secara pemahaman saya yang tidak punya sandaran, nanti menunggu kadangkala menghadap malam Lailatul Qadar, tetapi sesungguhnya itu tidak ada ketentuan, tidak kuat sandarannya itu. Iya. Cuma dalam hadis, dalam Al-Quran itu mengatakan mulai dari awal Ramadan apabila kita sudah bisa menentukan besar fitrah itu sudah wajib kita melaksanakan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Itu kira-kira. Baik, alhamdulillah. Ini Ustadz, kira-kira kalau kita sedekah kan harus ada teknisnya itu berapa beras, berapa liter beras. Apakah bisa kita uangkan atau bisa lewat kris masuk di rekening pengurus atau bagaimana? Mungkin bisa penjelasan zakat infak. Mungkin ada standarnya berapa liter besaran zakat fitrahnya. Ya, terima kasih untuk terkait dengan tadi bentuknya kayaknya itu yang bentuknya ya yang saya pahami tadi mungkin itu berbentuk apa yang lazim di sini di masyarakat kan biasa itu diuangkan atau mengantar beras itu yang sering. Yang pertanyaan tadi mungkin karena seiring dengan perkembangan zaman untuk mempermudah masyarakat barangkali, terutama Gen Z ini, Gen Z ini memang itu memang sekarang ini milenial ini sekarang yang kayaknya sudah serba transfer teknologi. Teknologi itu jadi mungkin pemerintah juga sudah ada aturan tertentu karena Majelis Ulama Indonesia juga mengikuti tujuannya kan mempermudah umat. Yang penting apakah bentuknya atau nilainya itu pasti sama. Kalau di yang biasa ini 3,5 liter ya, 3 liter otomatis mengikuti dengan harga sekarang itu untuk bisa diuangkan ya. Dan itu mungkin kalau untuk apalagi yang perkembangan sekarang yang di Kementerian Agama juga so bisa store langsung ya, atau harus di Banan Amin ke tempat itu. Jadi, langsung saja. Baik jelasan dari Ustadz Sarto berkaitan dengan zakat. Tadi ada pertanyaan ya. Jadi ketentuan zakat tentunya ya, kita sama-sama memahami bahwa 2,5 ya, itu 2,5 kilogram itu kalau dia berbentuk makanan seperti, berarti kalau makanan pokok yang dimakan sehari-hari oleh kita itu adalah beras. Nah, itu. Jadi dia kok 2,5 kilogram. Kalau diliterkan itu 3,5 liter per jiwa. Itu. Dan sebenarnya kalau kita merujuk di ketentuan pembayaran zakat itu sebenarnya itu berdasarkan kebutuhan makanan pokok penduduk setempat. Sebenarnya. Karena kenapa dia harus berbentuk makanan yang lebih afdal? Karena itu langsung dinikmati. Dan jarang sekali ada proses manipulasi yang terjadi.
Gitu. Cuma sekarang ini seperti ini sampaikan Ustadz Sarto tadi, karena zaman sudah modern sehingga orang sudah tidak dalam bentuk bahan pokok makanan, tapi karena pemerintah juga melalui edaran itu, Kementerian Agama telah mengedarkan bahwa untuk kita di 1447 Hijriah di tahun ini, bahwa besaran zakat itu untuk beras 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Nah, kalau diuangkan itu dalam bentuk rupiah itu berjumlah 42.000 per jiwa. Dan ini sudah melalui pertimbangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melihat bahan-bahan pokok yang ada di pasar. Ini disesuaikan tingkat harganya sehingga ditentukan 42.000 per jiwa yang harus dibayarkan. Jadi ini salah satu kewajiban yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Baik, pemirsa Bicara Ramadan, tak terasa kita sudah menjelang berbuka puasa. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Semoga amal puasa kita di 10 hari kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحب العفو فاعف